Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan buat video pembelajaran tentang pecahan ya. Jadi materi lanjutan dari bilangan bulat kemarin setelah kalian belajar tentang bilangan bulat itu sendiri, kemudian KPK dan FPB-nya. Lalu ini kita akan masuk ke dalam pecahan gitu ya. Jadi di dalam materi pecahan ini terdapat 6 bahasan, subbahasan, yaitu yang pertama ada pecahan dan lambangnya, kemudian nanti kita akan belajar argumentan itu sendiri dan seterusnya, lalu pecahan desimal dan persen ya. Lalu ada operasi pada pecahan biasa dan operasi pada pecahan desimal, lalu taksiran pada bilangan desimal, lalu bilangan rasional. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pecahan dan lambangnya. Ada yang tahu arti pecahan? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kalau kita tahu pecahan itu adalah sebuah bilangan yang dibagi gitu ya. Jadi kalau misalkan contoh kalian punya kue gitu ya, punya kue satu bulat penuh, kemudian itu kalian bagi kepada beberapa teman, misalnya kamu punya 3 teman lagi termasuk kamu ada 4, maka kuenya itu bisa kita gambarkan seperti ini misalnya ya, bulatan seperti ini, kemudian kamu bagi menjadi 4 gitu. Jadi setiap orang akan mendapat 1/4 bagian ya, 1/4. Nah, ini bisa kamu berikan ke teman-teman kamu yang 3, kemudian 1 lagi buat kamu sendiri. Itu tentang pecahan gitu ya. Nah, bilangan 1/4 itu sendiri kalau dalam sebuah pecahan bisa kita sebut yang pertama di atasnya adalah bilangan pembilang gitu, pembilang. Biasa kita sebut pembilang untuk satuan yang di atas ya. Kemudian untuk angka 4-nya itu disebut penyebut. Biasakan misalnya kalau misalkan 1/8 berarti satunya itu adalah pembilang, dan untuk angka 8 itu adalah penyebut. Tuh ya, itu pecahan. Nah, di dalam pecahan itu ada pecahan senilai ya, lalu ada kita nanti akan membandingkan 2 buah pecahan, lalu yang berikutnya adalah pecahan campuran dan pecahan negatif gitu. Kalau pecahan senilai itu maksudnya adalah di sini jika sebuah lingkaran dibagi menjadi beberapa bagian yang sama, nah untuk pecahan yang nilainya atau pecahan yang sama itu akan disebut pecahan-pecahan senilai. Jadi maksudnya gini, sebuah lingkaran ini tadi ya, jadi lingkarannya dibagi 4, kemudian kita bagi lagi menjadi berapa? 8, atau dibagi menjadi 8 dulu deh. Ini 4, 8 ya. Ini bilangan yang kita arsir ini, misalnya ini yang 1/4-nya dulu ya, yang 1/4-nya ini kita arsir, kemudian kalau yang di bawahnya ini pun kita arsir, ini kan jadinya 1/8 ya, 1/8, 1/8, 1/8 itu bagian bawah kita arsir 1/8 juga ya. Jadi berapa kalau 1/8-nya ada 4? Jadi di sini ada 4 bagian ya, 4 bagian dari 8 bagian gitu. 4/8. Nah, kalau ini disebutnya 2/4. Jadi 2 bagian yang diarsir dari 4 bagian gitu ya. Nah, kalau pecahan senilai itu disebutnya antara 2/4 dengan 4/8 itu disebut pecahan senilai. Kenapa? Karena jika kita perkecil lagi ya, itu nilainya akan sama karena dia akan dapatnya setengah ya. Kalau ini kita kecilkan nih, kita perkecil
dibagi 4, atau misalnya 4 dibagi 2 dulu. 4 dibagi 2 berarti kan 2, kemudian 8 dibagi 2, 2/4 sama kan ya sebenarnya ya. Nah, ini kita coba perbaiki lagi. Nah, ini sama dengan 1/2. Nah, bilangan yang sama ini, pecahan yang sama itu dibilangnya pecahan senilai. Nah, tuh sampai sini udah jelas belum? Oke, baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang pecahan campuran dan pecahan negatif ya. Untuk pecahan campuran, nah kalau pecahan campuran, kalau kita kembali lagi ke pecahan yang awal ya, arti pecahan itu sendiri. Kalau pecahan yang biasa itu dia penyebutnya lebih besar daripada pembilang. Kita hapus dulu ya. Kasih contoh untuk pecahan biasa. Pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu biasanya pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, 1/4 misalnya, atau 2/3 gitu ya. Atau bisa juga misalnya 5/12. Nah, ini adalah pecahan biasa. Nah, pecahan campuran yang seperti apa? Pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu kebalikan dari pecahan biasa. Jadi dia pembilangnya itu lebih besar dibandingkan dengan penyebutnya. Contoh 5/2. Nah, 5/2 ini kita ubah dalam, ini kan masih pecahan biasa ya. Nah, kita ubah dari untuk ke pecahan campuran. Nah, pecahan campurannya itu adalah, nah 5 ini dibagi 2 itu sama dengan berapa? Bisa dibagi ya, walaupun nanti akan ada bentuknya, misalnya kamu mikirnya ada komanya bu, enggak. Nah, kita coba dulu, 5 dibagi 2 itu kan kita bisa ambil 2 angkanya ya, karena 2 dikali 2 itu sama dengan 4, itu mendekati. Nah, ini kita tulis 2. Nah, penyebutnya kita tulis lagi. Nah, seperti ini. 2 dulu di depan, kemudian penyebutnya 2, karena 2 dikali 2 itu sama dengan 4, supaya jadi 5, di sini tambahkan 1. Nah, 5/2 itu sama dengan 2,5. Nah, bahasanya gitu ya. Kalau 5 dibagi 2, itu pasti akan kamu sebutnya 2,5 bu, dapatnya 2, terus sisa 1, satunya dipotong lagi bu, jadi setengah-setengah dapatnya. Makanya di sini 5/2 itu sama dengan 21/2. Kita sebutnya seperti itu ya. Nah, contoh lain lagi. Misalnya 8/3. Gimana? 8 dibagi 3 kurang lebih 2 lagi ya. 2, kemudian ini penyebutnya 3. 3 kali 2 itu sama dengan 6, kemudian supaya jadi 8 ditambah lagi 2. Jadi 2/3. Itu pecahan campuran gitu ya. Nah, kalau butuh contoh lagi nggak? Nah, kalau butuh contoh lagi, oke. Ini kalau di buku kalian, nah di sini ada 7/3. 7/3. 7/3 itu sama dengan berapa? Kita tulis dulu ya. 3 penyebutnya. Berapa yang mendekati 7? 3 kali berapa mendekati 7? Kali 2 tentunya ya. 3 kali 2 itu sama dengan 6. Supaya jadi 7, kita tambah 1 di sini. Atau contoh lagi nih, misalnya 13/5. Nah, kita tulis dulu penyebutnya 5, kemudian 5 dikali berapa supaya jadi 13? Berapa yuk? 5 kali 3? Berapa? 15. Berarti nggak bisa ya, berarti turunin lagi 5 kali 2 ya. 5 kali 2, 2 nya tapi di depan sini. 2 kali 5, 10, kemudian supaya jadi 13, berarti di sini harus 3/5. Itu ya, pecahan campuran. Kemudian yang berikutnya ada namanya pecahan negatif. Nah, pecahan negatif ini lawan dari pecahan biasa yang bentuknya pecahan positif. Contoh,
Kalau pecahan biasa itu nilainya 1/4, berarti pecahan negatifnya itu adalah minus 1/4. Ya, kemudian ada lagi misalnya kalau misalkan dari 2/3 itu berarti minus 2/3. Apalagi misalnya 3/7, pecahan negatifnya berarti minus 3/7. Jadi hanya ditambahkan tanda negatif. Paham ya sampai sini ya? Yang bilangan pecahan negatifnya adalah yang ini. Ya. Oke. Oke, kita lanjut. Untuk berikutnya, pasti dalam sebuah bilangan pecahan itu akan ada yang namanya pembanding atau membandingkan dua buah pecahan, gitu ya. Nanti gimana Bu caranya membandingkan dua pecahan? Udah gitu dua pecahannya berbeda dan kadang-kadang itu jadi pecahan campuran dulu, gitu. Ya, kita lihat. Pembandingnya kita gunakan contoh yang simpel dulu ya, yang ada di sini. Kita gunakan misalnya bandingkan antara pecahan 1/4 dan tadi berapa? 2/3. Oke, kita hapus dulu. Kita bandingin nih. Gimana cara bandinginnya? Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, ataukah sama? Gitu kan? Nah, yang pertama harus kalian lakukan itu adalah membandingkan kedua belah, menyamakan kedua buah penyebutnya, ya. Masih ingat ya penyebutnya ya? Penyebutnya itu yang mana? Di bagian bawah. Nah, penyebutnya antara 1/4 dengan 2/3 itu adalah 4 dan 3. Nah, supaya sama, lebih mudahnya itu kalian langsung saja 4 dikali 3, gitu ya. 4 dikali 3 berapa? 12. Berarti kita akan samakan penyebutnya. Misalnya sama-sama 12. Nah, untuk yang 1/4, wah ini harus di bawah dulu. Sebentar. Yang bawah lebih enak. Nah, yang 1/4 kita samakan dulu penyebutnya, ini 12 di bawahnya. Dan yang 2/3 juga sama 12. Gimana menyamakannya, Bu? Nah, 12 dibagi 4 itu kan sama dengan 3 ya. Nah, hasil dari pembagian tersebut kamu tuliskan di atas. Sama dengan 2/3. 12 dibagi 3 ya, itu sama dengan berapa? 4. Betul. Nah, 4 lalu dikali dengan pembilangnya. Pembilangnya itu adalah 2. Berarti 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Nah, karena sudah sama, baru kita bisa bandingkan mana yang lebih besar, 3/12 dengan 8/12. Tuh. Berarti lebih besar 8/12. Nah, lambang lebih besar, lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan kalian sudah pelajari di SD atau ya di SD ya sudah ada tuh. Kalau lebih besar itu lambangnya seperti ini. Ini lebih kecil, lalu sama dengan, lebih besar sama dengan, lalu lebih kecil sama dengan, atau ada satu lagi adalah tidak sama dengan. Itu pernah dipelajari di SD. Di sini berarti 3/12 itu otomatis dia lebih kecil daripada 8/12. Kita lihat contoh di buku ya, biar kamu juga bisa ikut coba melihat. Untuk pembelajarannya di sini ada 3/4 dengan 3/5. 3/4 dan 3/5. Atasnya sama Bu, bilangannya, penyebutnya nggak masalah, gitu ya. Yang penting kita lihat di bawahnya. Yang atas itu pembilangnya ya. Jadi nanti kita tetap lihat yang penyebutnya yang di bagian bawah ini. Nah, 4/5, 4 dengan 5. 4 dengan 5 berarti 4 dikali 5 aja langsung berapa? 20 ya. Kita tulis dulu penyebutnya biar lebih mudah. 20.
20 dibagi 4 itu sama dengan 5. Nah, 5 dikali dengan 3 yang atasnya. Nah, 5 kali 3 berapa? 15 ya. Lalu yang satu lagi untuk 3/5 berarti 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itu berapa? 4. Nah, 4 dikali 3 itu sama dengan 12. Nah, maka 15/20 dengan 12/20 itu berarti lebih besar 15 daripada 12 ya, karena penyebut itu sudah sama, lebih mudah gitu. Jadi antara 3/4 dengan 3/5 berarti lebih besar yang mana? Lebih besar 3/4 gitu ya. Nah, kalau 1/4 dengan 2/3 bagaimana? Tentunya berarti dia lebih kecil, 1/4 itu lebih kecil daripada 2/3. Kita tarik kesimpulannya seperti ini. Kamu tulis lagi, jadi 1/4 itu lebih kecil daripada 2/3. Karena yang ditanyakan adalah ini, kedua buah bilangan ini. Sama seperti 3/4. Jadi 3/4 itu lebih besar dari 3/5. Jelas ya sampai sini ya. Untuk perbandingan dulu nih. Nanti kita coba Ibu akan coba berikan soal latihan di minggu depan. Untuk sekarang kalian cukup pelajari dulu, simak yang Ibu sampaikan ya. Jadi nanti ketika latihan soal kalian sudah bisa mengerjakannya di rumah sendiri. Jika memang ada kesulitan pun boleh bertanya kepada Ibu. Oke? Baik, kita kembali lagi ke bilangan pecahan dan persen ya. Nah, di sini pengertian dari bilangan pecahan desimal itu adalah bilangan pecahan dalam bentuk per 10, per 100, per 1000 atau per 10.000 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi contoh aja ya, langsung ya. Misalnya kalau di buku kalian tuh ada keterangannya di sini 4,67. Jadi diminta kalian untuk menyatakan bilangan-bilangan tersebut dalam pecahan campuran. Nah, pecahan desimalnya ini itu bisa dibuat dalam bentuk pecahan campuran ataupun pecahan biasa gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Contoh 4,67. Ini di sini pecahan desimal. Misalnya 4,67. Bagaimana mengubahnya? Kita ubah dalam bentuk per 100 gitu lah ya. Jadi per 100-an. Jadi di sini 4,67 kita buat per 100-an, berarti di sini penyebutnya kalian tuliskan dulu 100. Nah, ya. Kemudian di sini ada 67. Kenapa 67 disebutnya? Karena ini kalau kita pecahkan ya di sini 4,67 itu sebenarnya 4 ditambah dengan 0,67. Nah, 0,67-nya ini kita buat untuk bilangan per 100. Berarti kan kalau 0,67 itu adalah kalau kita kalikan 100 ya, 0,67 dikalikan 100. Ini misalnya dikali 100, itu nanti hasilnya adalah 67 gitu ya. Jadi ini dulu 67. Nah, ditambahkan dengan angka 4 di depannya. Nah, makanya disebutnya bilangan campurannya itu adalah 4 ya, 67 per 100. Ini 4 lalu 67 per 100. 67 per 100 itu adalah bentuk pecahan campuran dari bentuk desimal 4,67. Lagi misalnya yang lebih besar lagi, contohnya 0,0075. Nah, pecahan desimal ini kita ubah dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran. Jadi berapa? Kita ubah lagi per 100-nya dulu ya. Lebih mudahnya pasti kalian dulu pernah kemarin kita sudah belajar tentang notasi ilmiah ya. Jadi ini untuk mempermudahnya supaya ini bentuknya bisa jadi 75 ya. 75 di atas dan seperti yang 67 itu dia per berapa?
per 10K, per 100K, atau per 1000K. Kita lihat. Cara mudahnya dari 0,0075 kalian hitung mundur. Yuk, nih, komanya kita nilai. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita butuh nolnya ada 4. Berarti itu adalah per apa? Per 1000 ya. 1, 2, 3, 4. Oh, per 10.000. Mohon maaf. Jadi kalau 75 dibagi 10.000 itu hasilnya adalah 0,0075. Nah, cara lebih mudahnya seperti itu ya. Lagi, misalnya 0,52. Ini mudah sekali. Berapa jadinya? Itu sama dengan berapa? 0,52. Berarti berapa? 52 dulu ya. Kita buat per 0, komanya kita pilih 1, 2. Berarti per 100. Tuh. Itu untuk pecahan desimal. Nah, oke, kita masuk yang berikutnya adalah bilangan persen ya. Bilangan persen itu kalau di buku kamu, persen itu sendiri adalah pecahan dengan penyebut 100. Jadi nanti kalau soal itu biasanya diminta menyatakan bilangan-bilangan pecahan biasa itu menjadi bentuk persen. Contoh, kita lihat di buku kamu ya. Untuk 7/20. Nah, 7/20 itu bisa kita ubah dalam bentuk per 100 ya. Bagaimana caranya? Penyebutnya kita kalikan dengan berapa yo? Kalau 20 supaya jadi 100 penyebutnya dikali berapa? Kali 5. Nah, kalau penyebutnya dikali 5 berarti pembilangnya juga harus dikali 5. Karena contohnya jadinya yang penyebutnya dikali 5 berarti atasnya dikali 5. Karena kalau dibentuk biasa, perhitungan biasa, ini 5/5 itu sama dengan 1. Jadi tidak mengubah nilai dari pecahannya. Hanya saja kita ingin membuat penyebutnya ini menjadi 100 nilainya. Jadi kalau 7 dikali 5 itu sama dengan 35. 20 dikali 5 sama dengan 100. Nah, karena persen itu adalah bilangan per 100 ya, penyebutnya 100. Nah, ini bentuk dari 35/100 itu bisa kita tuliskan dengan 35%. 100-nya berubah menjadi persen. Jelas ya? Oke, bentuk yang berikutnya lagi kita coba. Ini 2/15. Bu, 2/15 itu nggak bisa dijadikan bilangan 100, Bu. Bagaimana caranya? Bisa. Bagaimana? Dengan cara mengalikan dengan 100%. Kalau 100% itu ya. Kan kalau 100% berarti sama dengan bilangan apa? 100. Wah, udah mau habis lagi. 100% itu sama dengan 100/100 gitu. Ya. Jadi ini sebentar lagi habis nih, nanti diubah dulu spidolnya. Terakhir kita ubah dulu. 2/15 itu dikali 100% sama dengan berapa persen gitu ya. Oke. Nah, kita buat misalnya sama-sama, misalnya kita perkecil ya. Ini 100, ini 15. Sama-sama dibagi berapa kali 15 dengan 100 itu supaya bisa diperkecil. Mempermudah kalian untuk menghitung sebenarnya. Jadi sama-sama berapa ya? Kita bagi 5. Oke? Bagi 5. Nah, kalau 15 dibagi 5 itu sisanya 3. Gitu ya. Lalu 100 dibagi dengan 5 itu adalah berapa? Dibagi 5? 20, betul. Nah, ini 20. Nah, berarti tinggal nanti pecahannya itu sama dengan 2/3 dikali 20/100 atau 20%-nya gitu ya. Nah, ini 100 dibagi dengan 15 itu sama-sama kita coba bagi 5.
Karena kalau dibagi langsung 100 dibagi 15 itu nggak bisa. Jadi harus disamakan pembaginya sama-sama bagi 5 gitu. Nah, di sini berarti bentuknya adalah berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Langsung aja ya. Berarti kan 2 dikali 20 berarti berapa? 40 per 3%. Gitu ya. Masih. Kita perkecil lagi atau kita ubah lagi, misalkan karena kalau seperti ini terlihatnya masih kurang estetis ya, jadi 40 per 3 itu bisa kita ubah jadi pecahan campuran. Berapa? 40 dibagi 3 misalnya. Berapa ya? Langsung aja ya. 13. Ini 13 yang mendekati. 13 dikali 3 itu sama dengan 39. Nah, 39 ditambah berapa supaya jadi 40? Berarti ditambah 1. Nah, persennya jangan lupa. Nah, sampai sini jelas ya. Nanti kita coba lagi bersama untuk latihan soalnya. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu operasi pada pecahan biasa. Tadi kita sudah belajar pecahan, lalu lambangnya, pecahan desimal, dan persen. Nah, sekarang masuk kepada operasi pada pecahan biasa. Nah, operasi pada pecahan biasa ini ada, kalau normalnya ada 4 ya. Operasi penjumlahan, operasi pada bilangan. Itu ada penjumlahan, ada pengurangan, kemudian ada perkalian, lalu ada pembagian. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah tentang penjumlahan pecahan. Yang perlu diingat dalam penjumlahan pecahan itu pertama, penyebutnya itu harus sama. Langsung aja ya, contoh nih. Misalnya 2 per 3 ditambah dengan 3 per 5. Nah, kedua pecahan tersebut itu memiliki pembilang dan penyebutnya yang berbeda. Nah, untuk bisa dijumlahkan kita harus menyamakan penyebutnya. Ingat, penyebut yang di bagian bawah. Nah, gimana penyamakannya? Langsung saja. Untuk cara mudahnya menyebutnya, kalau sebenarnya dari KPK dan FEB ya. Jadi Ibu ambil yang lebih mudahnya. 3 kali 5 itu berarti penyebutnya adalah 15. Kita buat seperti ini, agak panjang. Nah, 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Kemudian 5 dikali 2. Oke ya, untuk yang pertama, pecahan pertama jadinya 10. Nah, yang kedua 15 dibagi 5 itu sama dengan 3. Kemudian dikalikan dengan pembilangnya yaitu 3. Jadi 3 kali 3 itu sama dengan 9. Dari sini baru kita bisa dapatkan bahwa pecahan penjumlahannya ini adalah hasilnya 19 per 15. 19 per 15 itu termasuk bisa kita ubah ke dalam pecahan campuran. Atau kalau bisa diperkecil dulu ya, diperkecil dulu itu 15 dengan 19 apakah bisa dibagi sama rata, misalnya 19 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Kemudian dibagi 3 bisa nggak? Nggak. Ternyata ini banyak yang tidak bisa dibagi oleh 19 ya. Jadi untuk KPK-nya 19 itu 1 dan 19, hanya itu saja gitu ya. Jadi kalau seperti ini kejadiannya berarti kalian cukup ubah pecahannya itu menjadi pecahan campuran. Lagi kalau untuk pecahan campuran kita tulis dulu 15, kemudian 19 dibagi 15 berapa? 1 ya, sisa 4. Kalau 15 kali 1 berarti 15, lalu jadi 19 dikurang 15 itu berarti sisanya 4. Jadi hasil akhirnya itu adalah 1, 4 ya per 15. 1, 4 per 15. Tahu? Yang kedua, contoh berikutnya Ibu ambil dari buku. Ini penyebutnya sama, 5 per 12 ditambah 3 per 12. Mudah ya?
Langsung saja berarti karena penyebutnya sudah sama, ini berarti jumlahnya adalah 8/12. Nah, kita lihat lagi di pecahan ini. Dia bisa diperkecil nggak pecahannya? Kalau bisa, yuk kita perkecil. Kira-kira sama-sama dibagi berapa? Kalau dibagi 8 langsung bisa nggak? 8 dibagi 8 bisa, tapi 12 dibagi 8 tidak bisa. Jadi kita ambil lagi yang kelipatannya 8, bisa kita ambil FPB-nya 4 ya. Nah, 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Jadi hasil akhirnya itu adalah 2/3. Baik, untuk contoh ketiga kita gunakan pecahan campuran ya. Ada 1/6 ditambah 3/7/8. Nah, di sini kalian tidak perlu pusing. Jadi kalau misalkan ada pecahan campuran kayak gini, Angka yang di depannya itu kita diamkan terlebih dahulu. Yang kita kita proses terlebih dahulu adalah pecahan biasanya yang di belakang ini. Gimana caranya? Tetap sama seperti mengubah ke yang penjumlahan yang di atas sebelumnya ya. Jadi tetap satunya kalian tulis, kemudian karena ini penyebutnya 6 dengan 8, bisa kita ambil penyebutnya itu kita jadikan 24. Karena 24 itu bisa dibagi 6, kemudian bisa juga dibagi dengan 8. Nah, 24 dibagi 6 itu adalah 4. 24 dibagi 6 itu sama dengan 4, lalu 4 dikali 1 berarti di sini 4/24. Ditambah 3, lalu 24 dibagi 8. 24 dibagi 8 itu sama dengan 3. Nah, 3-nya dikali dengan 7 pembilangnya. Jadi 21/24. Nah, jika sudah seperti ini, bisa langsung kalian jumlahkan ya. dengan yang sama. Misalnya 1 ditambah 3 itu berarti 4. Nah, yang pecahannya baru kalian jumlahkan lagi tersendiri. 4 ditambah 21 berarti 25/24. Itu ya. Nah, ini pembilangnya masih besar, jadi ini masih berbentuk pecahan campuran. Karena 25 ini besar, kalau 25 berarti kita ubah lagi ke pecahan campuran, itu berarti 24/24, lalu sisa 1 ya. Nah, satunya kita jumlahkan lagi ke 4. Jadi pecahannya jadinya hasilnya 51/24. Oke, ini untuk operasi penjumlahan. Nah, Yang berikutnya operasi pengurangan ya. Di buku kamu ini untuk sifat penjumlahan bisa kamu baca, lalu untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan negatif. Nah, bagaimana nih? Langsung aja ya. Jadi kan tadi udah dibahas pecahan positifnya seperti apa, lalu pecahan yang negatifnya seperti apa. Kita langsung saja ke soal. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan pecahan negatif. Berarti ada pecahan yang positif dengan pecahan yang negatif kita jumlahkan ya. Contoh langsung. Misalnya yang positif kalau di buku kamu 1/4. 1/4 Kemudian kita jumlahkan dengan ini ibu ambil dari contoh yang lain dulu ya. Jadi ini ada penjumlahan dan pengurangan pecahan negatif. Oh iya, sorry, berarti bilangan pecahannya itu harus tandanya negatif ya. oke. Dulu. Berarti di sini minus 1/4 ditambah Minus 1/3. Nah, gimana bentuknya? Gitu ya. berarti di sini minus 1/4 kurang 1/3. Oke. Lalu seperti biasa kita samakan dulu penyebutnya.
karena ini seperempat dan sepertiga, berarti penyebutnya kita gunakan 12 ya. Oke. 12 dibagi minus 4 sama dengan berapa? 3. Oke. 3 atau minus 3? Ayo. Berapa? Minus atau 3 doang? Oke. Itu ya. Oke, tanda minusnya tetap kita taruh di sini. 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Kemudian ini juga sama di sini. Lalu 12 dibagi 3 itu adalah 4. Nah, tinggal kita jumlahkan nih. Minus 3 kemudian minus 4 berarti berapa? Mundur ya. Minus 3 minus 4 berarti jadinya minus 7. 12. Itu hasilnya ya. Oke, ini untuk penjumlahan yang berbeda penyebutnya. Bilangan negatif ya, pecahan negatif yang beda penyebutnya. Kalau di buku kamu itu bilangannya negatif tapi penyebutnya sama. Minus 3/8 ditambah minus 7/8 gitu ya. Nah, kalau seperti ini penyebutnya sudah sama, bisa langsung kalian jumlahkan. Minus 3 lalu minus 7 berarti minus 10/8 sama dengan berapa? Kita ubah lagi dari pecahan biasa ke pecahan campuran ya. Karena dia 8, ini tanda minusnya tetap, kemudian ini penyebutnya 8. Kalau 10 dibagi 8 itu bisanya hanya 1, bisanya 2. Jadi minus 1/2/8. Atau kita perkecil lagi bisa. Jadi minus 1/4. Itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, contoh dari pengurangan pecahan negatif. Kalau di buku kamu kita coba lihat lagi, ini ada 1/4, panjang ya. 1/4 ini digabung, pecahan positif sama pecahan negatif. 1/4 dikurang minus 1/6, lalu dikurang lagi 2/3. Nah, gimana nih Bu? Wah, kita samakan aja penyebutnya ya. Sama-sama dibagi berapa? 12 bisa nih. Oke. 12 dibagi 4 berarti 3. 3 kali 1 hasilnya berarti 3. Lalu ini tandanya masih dikurang. Nah, ini 12 dibagi 6 gitu kan, berarti berapa? 2 ya, dan ini ada tanda minusnya. Oke. Yang terakhir itu ada tandanya pengurangan lagi, lalu 12 dibagi 3 itu sama dengan 4, 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Ayo, berapa ayo? Ini kita tulis dulu nih, 3. Lalu ini minus ketemu minus, jadi positif. Kami sudah belajar ya, minus ketemu minus jadi positif. Ini negatif, lalu 12. Jadi berapa? 5 dikurang 8 minus ya, minus 3/12. Bisa dikecilin nggak? Bisa, 12 dibagi 3 jadi minus 1/4. Tuh ya, ini adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan negatif. Udah jelas ya? Oke. Baik, untuk yang berikutnya adalah perkalian pecahan. Nah, perkalian pecahan ini punya 3 sifat dia. Ada sifat komutatif, kemudian sifat asosiatif, dan sifat distributif. Nah, ini kita bahas satu persatu sekaligus kita ambil contohnya ya. Nah, yang pertama ada misalnya untuk perkalian sifat komutatif. Kita hapus dulu.
berisik banget. Baik, kita lanjut ke perkalian pecahan. Di perkalian pecahan ini ada 3 sifat. Yang pertama sifat komutatif, itu pertukaran. Kemudian ada sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Dan yang terakhir adalah sifat distributif, penyebaran. Nah, yang pertama langsung saja kita coba untuk sifat komutatif ya. Di sini ada misalnya 1/2 dikalikan dengan 3/4. Bagaimana nanti jadinya? Nah, kalau perkalian, ini kalian bisa langsung ya. Ini ambil garis panjang, kemudian karena ini perkalian, jadi cukup yang pembilangnya dikali dengan pembilang, lalu penyebutnya dikali dengan penyebut. Jadi di sini pembilangnya 1 dikali 3, lalu penyebutnya 2 kali 4. Nah, langsung saja di sini. 1 kali 3 sama dengan 3, kemudian 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Selesai. Ya, itu untuk sifat komutatif. Contoh yang kedua, misalkan dari pecahan campuran. Misalnya 1/2/3 dikali dengan 1/5. Nah, bagaimana nih? Kita ubah dulu ya, jadi bentuk pecahan biasa. Nah, yang pecahan campuran ini, yang 1/2/3 itu kita ubah jadi pecahan biasa. Berapa pecahan biasanya? Jadi di sini 3 dikali 1 ditambah 2. Berapa tuh? 3 kali 1 sama dengan 3, lalu ditambah 2 berarti 5 ya. Oke, 5/3 dikali 1/5. Nah, kita ambil di bawahnya aja garis panjang. 5 dikali 1, kemudian 3 dikali 5 sama dengan 5/15. Bisa dikecilin nggak? Bisa, sama-sama dibagi 5. Jadi ini 5 dibagi 5, 1, kemudian 15 dibagi 5, 3. Itu masih sifat komutatif ya. Nah, yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan. Contoh contohnya lihat di buku kalian di halaman 50, itu ada 1/2, kita kelompokkan dulu, dikali 2/3, lalu dikalikan lagi dengan 3/4. Nah, jika ada seperti ini, berarti kalian kerjakan dulu yang di dalam kurung gitu ya. Nah, ini 1/2 dikali 2/3. Saja misalnya 1 kali 2, 2 kali 3, lalu dikalikan lagi dengan 3/4. Berarti 2/6 dikali 3/4. 2 dikali 3, 6, 6 dikali 4 sama dengan 24. Kemudian bisa dibagi nggak? Bisa ya, sama-sama dibagi berapa? Bagi 2, kita coba dulu bagi 2. Bagi 2 berarti 3/12. Bisa dibagi lagi nggak? Bisa dikecilkan lagi. Jadi sama-sama dibagi 3. Sama-sama dibagi 3 itu berarti 1/4. Oke, selanjutnya kita masuk ke tadi sifat asosiatifnya udah. Lalu ke sifat distributif. Nah, ini untuk penyebaran. Nah, untuk penyebaran ini dia kombinasi dari perkalian dan penjumlahan. Kita coba ya, contohnya 1/3 dikali dengan 1/4 ditambah 1/6. Nah, mana dulu yang dikerjain? Nah, tetap ya, yang dikerjakan duluan itu adalah yang di dalam kurung. Oke, kita tulis dulu 1/3, lalu dikalikan yang dalam kurungnya 4 dengan 6. Sama-sama bisa dibagi dengan 12 penyebutnya. 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. 3 dikali 1, berarti di sini 3. Lalu 12 dibagi 6. 2 ya, kali 1
Nah, tuliskan lagi 1/3 dikali yang dalam kurungnya itu adalah 5/12. Oke, jika sudah seperti ini langsung saja bentuk perkalian tadi. 1 dikali 5, 3 dikali 12 sama dengan 5/36. Bisa dikecilin lagi nggak? Nggak bisa ya, 36 dibagi 5 nggak bisa. Jadi bentuk hasil akhirnya 5/36. Oke, terus contoh yang berikutnya. Oke, bisa juga ya, ada cara yang kedua di sini. Cara keduanya itu pakai sifat distributif. Jadi karena di sini adalah 1/3 dikali 1/4 tambah 1/6. Nah, ini untuk jika mengikuti sifat distributifnya untuk penyebarannya, berarti ini 1/3 bisa dikali dengan 4. Kita tuliskan dulu. Buka kurung ya. 1/3 dikali 1/4, kita tutup dulu. Lalu dijumlahkan, ya, dijumlahkan dengan sama 1/3 dikali 1/6. Ini langsung saja dikalikan, berarti 1/12 ditambah ini berapa? 1/3 kali 6 itu adalah 18. Sama kan menyebutnya. Nah, sama-sama bisa dibagi dengan berapa? Ayo. Sama ya, 36 ya, bisa ya. Dibagi 12 itu sama dengan 3. 36 dibagi 12 itu sama dengan 3. 3 kali 1. Jadi 3. Nah, ini 36 dibagi 18 itu sama dengan 2. 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Berarti hasilnya 5/36. Sama ya. Ini namanya. Cuman bedanya caranya aja. Yang di awal bisa diselesaikan dulu yang di dalam kurung, atau bisa langsung dikalikan terlebih dahulu baru dijumlahkan lagi, sama-sama dikalikan baru dijumlahkan. Oke. Yang terakhir adalah pembagian pecahan. Pembagian pecahan. Oke, untuk pembagian pecahan di sini berarti sifatnya dulu. Misalnya A/B dibagi dengan C/D. Nah, kalau ketemu pembagian berarti kalian harus ubah dulu menjadi bentuk perkalian. Diubahnya seperti apa? Ini A/B tetap yang di depan, lalu dikali dengan D/C. Gitu ya. Nah, itu saja. Lalu kita langsung masuk ke contohnya, misalnya 3/4 dibagi dengan, di buku kamu ada 5/6. Nah, kita ubah nih langsung. 3/4 dikali dengan 5/6. Ya. Langsung saja 3 kali 5 itu sama dengan 15, lalu 4 dikali 6 itu sama dengan 24. Bisa kecilin nggak? Sama-sama dibagi 3 bisa nggak? Kalau bisa, berarti kalian langsung di sininya 15 dibagi 3 itu sama dengan 5, kemudian 24 dibagi 3 itu sama dengan 8. Selesai. Itu ya. Nah, untuk bentuk pecahan campuran, misalnya di buku kamu 5 1/4 dibagi dengan 4 3/8. Nah, supaya kamu tidak bingung, ini dibuat dulu seperti
seperti pecahan biasa. Ya, kita coba. 4 dikali 5, 20 ditambah 1, berarti 21 per 4 penyebutnya. Lalu dibagi dengan 8 dikali 4, 32, 32 tambah 3 sama dengan 35 per 8. Nah, ingat, untuk pembagian berarti untuk yang pecahan yang keduanya itu harus dibalik, diputar ya. 8-nya jadi di atas, jadi pembilang, 35-nya di bawah. Nah, oke, ada yang bisa dicoret nggak biar kamu nggak pusing? Bisa, ada. Nih, 4 dibagi 4 itu sisa 1, kemudian 8 dibagi 4 sisanya 2, kemudian 21 dengan 35 bisa nggak? Sama-sama dibagi 7. 21 dibagi 7 itu sama dengan 3. Lalu 35 dibagi 7 sama dengan 5. Kita tuliskan dulu. 3 per 1 dikali 2 per 5 hasilnya ya. Oke, sudah, berarti sama dengan 3 kali 2 itu sama dengan 6. 1 kali 5, 5. Nah, ini masih bentuk pecahan ya, bentuk pecahan campuran. Kita ubah nih, masih bisa. Jadinya berapa? 6 dibagi 5, 1 kali 5, 5 ditambah 6. Nah, jadi 1 per 5 gitu ya. Oke, baik. Satu lagi materi tambahan adalah tentang pemangkatan pecahan. Pemecahan pangkatan di sini maksudnya perkalian berulang, tapi bentuknya dalam bentuk pecahan. Contoh, misalnya 1/2 pangkat 3. Nah, berarti di sini langsung kamu tuliskan 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. Berarti 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1, lalu 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian dikali 2 lagi sama dengan 8. Ayo, jangan lagi ada yang nyebut 6 ya, ini perkalian ya. Oke. Jadi hasil akhirnya berapa? 1/2 dipangkatkan dengan 3 itu sama dengan 1/8. Bagaimana dengan pecahan negatif, Bu? Nah, pecahan negatif itu nanti hasilnya misalnya 1/3 dipangkatkan 3. Berarti kalian buat lagi minus 1/3 dikalikan minus 1/3 dikali minus 1/3. Jadi ada 3 ya. Ada berapa? 1 kali 1 kali 1. 1. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Tapi ingat tandanya ya. Minus dikali minus jadi positif. Lalu positif dikali minus kembali lagi jadi minus, negatif. Bagaimana kalau misalkan pecahan negatifnya pangkatnya positif genap, Bu? Gitu ya. Sama tetap ya. Minus 1/3 dikalikan minus 1/3 kali lagi sampai 4 ya, karena ini pangkat 4. Nah, ini semua kamu kalikan dulu. 1 kali 1 kali 1 kali 1 berarti tetap 1. Lalu 3 kali 3 9, terus ini 3 kali 3 9, 9 dikali 9 sama dengan 81. Nah, tanda negatifnya, karena ini negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, di sini negatif ketemu negatif jadinya positif. Positif ketemu positif jadinya positif ya, tetap ya. Jadi di sini tidak ada tanda negatif. Jadi bisa ditarik kesimpulan sebenarnya kalau misalkan pecahannya itu adalah pecahan negatif, kemudian dipangkatkan dengan pangkat ganjil, maka nanti hasilnya akan negatif. Tapi jika pecahan negatifnya itu dipangkatkan dengan bilangan yang genap, maka hasilnya nanti akan positif.
Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya. Semoga materi pecahan yang sekarang untuk sampai dengan operasi pada pecahan biasa itu bisa kalian coba di rumah untuk latihan di buku soalnya. Gitu. Oke, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.